Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisna Kalakim dari TP dengan MPN 2314 Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah MBTP untuk judul MBTP yang diampu Pak Mareli Telaum Bauna dengan STP MS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Sistem pendinginan dan kelistrikan dan sistem pendinginan adalah dua komponen kunci dalam kendaraan. Sistem kelistrikan menyediakan daya dan mengontrol fungsi elektronik, sementara sistem pendinginan menjaga suhu mesin agar tetap beroperasi secara optimal. Memahami kedua sistem ini penting untuk menjaga kendaraan dalam kondisi optimal. Pengantar sistem kelistrikan kendaraan, yaitu pertama adalah sumber listrik. Untuk sumber listrik itu bisa dari baterai dan generator. Untuk baterai generator adalah sumber utama daya listrik dalam kendaraan. Lalu ada sistem wiring, gerakan kabel dan soket yang memuat komponen listrik. Selanjutnya ada komponen utama sistem kelistrikan, yaitu ada baterai atau aki, menyimpan dan yang mana gunanya itu untuk menyimpan dan mengalirkan daya listrik untuk menghidupkan kendaraan. Lalu ada alternator, yang mana alat ini berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik untuk mengisi baterai. Selanjutnya adalah modul kontrol yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol berbagai fungsi kelistrikan pada kendaraan. Untuk prinsip kerja sistem kelistrikan itu adalah pembangkitan listrik, yang mana alternator akan mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik untuk mengisi baterai. Selanjutnya itu ada distribusi listrik, sistem wire, sistem wire, wire wiring menyalurkan listrik dari baterai ke seluruh komponen listrik. Yang terakhir adalah kontrol elektronik, yang mana modul kontrol akan mengatur dan mengawasi seluruh fungsi kelistrikan pada kendaraan. Perawatan dan pemeriksaan sistem kelistrikan. Itu pertama ada pemeriksaan berkala, inspeksi rutin terhadap komponen kelistrikan untuk menjaga masalah. Lalu ada pengujian diagnosis, itu dengan menggunakan alat uji untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerusakan. Selanjutnya ada perawatan preventif, mana perbaikan atau pergantian komponen secara proaktif untuk menjaga performa. Selanjutnya adalah keamanan kerja, yaitu menetapkan prosedur keselamatan kerja saat bekerja pada sistem kelistrikan. Selanjutnya adalah pengantar sistem pendingin kendaraan. Pendingin kendaraan sendiri itu ada 3 fungsinya. Pada 3 poin sini, yaitu pertama ada poin pertama yaitu mengatasi panas. Sistem pendinginan bertugas untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Adalah komponen kunci, di mana komponen tersebut ada radiator, kipas, dan pompa air, yang mana merupakan bagian utama dari sistem pendinginan tersebut. Untuk komponen utama di sini saya catatkan 3, yaitu ada radiator, yang mana
Radiator ini adalah komponen utama yang menyerap dan membuang panas dari mesin. Selanjutnya adalah kipas pendingin, yang mana kipas ini menarik udara melewati radiator untuk memaksimalkan perpindahan panas. Lalu ada pompa air, mendistribusikan cairan pendingin ke seluruh bagian mesin. Untuk prinsip kerjanya pada sistem pendinginan itu adalah sirkulasi cairan, di mana pompa air memompa cairan pendingin ke seluruh bagian mesin. Selanjutnya adalah penyerapan panas, di mana radiator menyerap panas dari cairan pendingin dan membuangnya ke udara. Dan selanjutnya adalah kontrol suhu, di mana termostat mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu tetap optimal. Untuk pemeranan pemeriksaan sistem pendinginan, yaitu dapat melakukan pemeriksaan fluida dengan mengecek kebersihan dan level cairan pendingin secara rutin, lalu melakukan pemeriksaan radiator dengan menginspeksi kondisi radiator dan memastikan tidak ada kebocoran. Selanjutnya itu ada pemeriksaan kipas, yaitu dengan mengecek fungsi dan kondisi kipas pendingin secara berkala. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nurul Hakim dengan NPM 2314071037 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah motor bakar MBT yang diampu oleh Pak Mareli Telambauna STP MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan motor diesel 4 tak. Motor diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel dan memiliki 4 langkah dalam satu siklus set. Mesin ini dikenal dengan efisiensinya dan daya tahan yang tinggi, serta perannya yang penting di berbagai aplikasi industri dan transportasi. Ya, untuk prinsip kerja motor untuk rangkai satu, di mana piston bergerak turun, lalu katup bisa terbuka dan udara murni masuk ke dalam ruang bakar. Lalu ada langkah kompresi, di mana piston bergerak naik, katup bergerak tutup, dan udara dimapatkan hingga tekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya itu ada langkah usaha, di mana bahan bakar disemprotkan, lalu bahan bakar terbakar dalam selama turun dengan gaya yang besar. Selanjutnya adalah langkah buang, di mana sistem dibuang melalui katup buang atau exhaust port. Selanjutnya itu adalah komponen-komponen utama yang ada pada motor diesel 4 tak. Yang pertama itu ada, di sini saya hanya menyatukan 3, yaitu yang pertama adalah box cylinder, di mana sebagai tempat atau rumah dari piston dan silinder dan komponen lain. Selanjutnya adalah sistem bahan bakar, yaitu terdiri dari tangki, pompa, injektor, dan komponen pendukung lainnya. Lalu ada
Ya, sebenarnya adalah siklus pembakaran. Mungkin di versi lengkapnya ya, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Yang mana udara untuk langkah hisap, udara boleh masuk ke ruang bakar saat piston gerak turun. Lalu ada langkah kompresi, yaitu langkah dimanfaatkan dengan piston saat bergerak naik dan tekanan, lalu naik tekanan dan suhu meningkat. Kemudian itu adalah langkah usaha di mana bahan bakar disemprotkan dan terbakar, lalu mendorong piston turun dengan kuat. Dan selanjutnya adalah langkah buang di mana gas bekas terdorong keluar dari piston bergerak naik saat piston bergerak naik. Lalu untuk kelebihan itu ada efisiensi bahan bakar yang tinggi, lalu daya tahan yang lebih baik, biaya perawatan yang rendah. Lalu untuk kekurangannya itu ada kebisingan pada mesin yang lebih bising dan bergetar. Lalu akselerasi awal yang lebih lambat. Lalu emisi gas buang yang kurang ramah lingkungan. Untuk aplikasi motor bakar dan industri, untuk contohnya itu pada transportasi berat, itu pada truk, bus, dan kendaraan lainnya karena efisiensi bahan bakar dan dayanya yang tinggi. Lalu untuk pembangkit listrik itu biasa digunakan pada genset dan sementara di lokasi terpencil atau darurat karena ada keandalan dan daya tahannya yang lebih baik. Lalu untuk di industri biasanya digunakan pada alat berat di mesin perkakas dan peralatan industri lainnya yang membutuhkan daya besar dan kontinu. Ya, untuk perkembangan ya terkini mengenai motor diesel patak itu adalah seperti contohnya adalah teknologi turbocharger yang mana meningkatkan efisiensi dan meningkatkan menambahkan turbocharger untuk membuat tenaga yang lebih besar. Lalu ada sistem injeksi elektronik yang meningkatkan pembakaran efisiensi bahan bakar dengan sistem injeksi yang untuk ada teknologi kontrol emisi itu mengurangi dampak emergensi kontrol emisi yang lebih canggih. Di sini sekian pemaparan materi dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hakim dari TP dengan NPM 2314071037. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari MBTP yang diampu oleh Bapak Maredi Tela Bauna, STP MSc.
Untuk judul materi yang akan dipresentasikan ini adalah sistem transmisi dan pelumasan pada motor atau mesin. Sistem transmisi dan pelumasan adalah komponen penting dalam kendaraan yang mungkin apa nih, yang memungkinkan transfer daya dari mesin ke roda. Pemahaman yang mendalam tentang sistem ini akan memastikan norma dan umur bagian kendaraan optimal. Pengenalan sistem transmisi, yaitu fungsi utamanya. Sistem transmisi berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda dengan rasio transmisi yang tepat. Lalu untuk komponen kuncinya, yaitu komponen utama sistem transmisi meliputi kopling, gearbox, dan diferensial. Lalu untuk jenis transmisi itu terdapat jenis transmisi seperti terdapat berbagai jenis transmisi, yaitu seperti manual, otomatis, dan continue variable atau CVT. Untuk komponen utama sistem transmisi kopling, yang pertama itu kopling. Kopling mewujudkan pemisahan mesin dari gearbox saat diperlukan, seperti alat start atau perubahan gigi. Lalu ada gearbox di mana berisi roda gigi yang mengubah putaran dan torsi dari mesin ke roda penggerak. Lalu ada diferensial di mana bagian roda kiri dan kanan putar dengan RPM yang berbeda saat berbelok. Untuk sistem kerja transmisi itu adalah putaran yang pertama adalah putaran mesin di mana tenaga dari mesin ditransfer ke kopling. Lalu selanjutnya itu ada perubahan di mana gearbox mengubah rasio perputaran dan torsi yang diteruskan ke diferensial. Selanjutnya adalah putaran roda di mana tenaga roda kiri dan kanan dengan kecepatan berbeda. Untuk jenis-jenis transmisi itu yang pertama ada manual, otomatis, dan CVT. Untuk yang manual, pengendara mengontrol perubahan gigi secara manual menggunakan kopling atau tuas persneling. Untuk yang otomatis, sistem elektronik secara otomatis membedakan gigi tanpa perlu campur tangan pengemudi. Lalu untuk CVT, itu menggunakan sabuk roda bervariasi untuk memberikan rasio transmisi yang berkelanjutan. Mengapa penting pelumasan dalam sistem transmisi? Yaitu yang pertama ada mereduksi kaosan pada suku cadang, di mana pelumasan memiliki komponen transmisi dari gesekan dan kaosan. Lalu ada pendinginan, di mana pelumas membantu mengurangi panas yang dihasilkan dari sistem transmisi. Selanjutnya ada kemudahan perawatan, di mana pelumas yang tepat menjaga kinerja transmisi tetap optimal dengan jangka panjang dalam jangka panjang. Bantu masih digunakan itu jenis pelumas itu untuk minyak transmisi, pelumas sifat dan aplikasinya itu pelumas khusus untuk sistem transmisi manual dan otomatis. Kalau untuk minyak diferensial itu pelumas khusus untuk komponen diferensial yang mana tahan beban berat, mana cocok untuk diaplikasikan untuk yang tahan beban berat. Lalu untuk gemuk di mana guna untuk melumasi bearing dan komponen penggerak lainnya, penggerak komponen bergerak. Pemeliharaan dan perawatan sistem transmisi, pertama itu adalah operasi rutin.
itu dengan memeriksa kebocoran Pak, memeriksa kebocoran, kausan, dan tingkat pelumas secara berkala. Selanjutnya ada penggantian pelumas, di mana mengganti pelumas sesuai interval yang direkomendasikan oleh pabrikan. Lalu ada perbaikan komponen, segera perbaiki komponen atau ganti komponen yang rusak untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Sekian dari saya, presentasi saya. Bila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nopal Hakim dengan NPM 23140710 7 dari TP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motor bakar 2 tak. Motor 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga dari pembakaran campuran bahan bakar dan udara dalam 2 langkah gerakan piston. Untuk fitur utamanya itu ada desain yang lebih sederhana dan kompak dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Motor bakar 2 tak memiliki efisiensi yang cukup rendah meskipun lebih sederhana dibandingkan dengan motor 4 tak, tapi untuk efisiensi motor 2 tak itu lebih rendah dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Lalu untuk aplikasi motor 2 tak banyak digunakan pada sepeda motor, alat kerja mesin, dan alat-alat penghancur lainnya yang membutuhkan bobot dan ukuran yang ringkas. Untuk prinsip kerja motor bakar 2 tak, untuk langkah pertama itu adalah langkah isap dan kompresi. Untuk langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas atau TMB ke titik mati atas. Piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas TMA. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan. Lalu, selanjutnya akan diteruskan ke langkah kedua, yaitu langkah usaha dan buang. Untuk pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB karena dorongan pembakar mesin, campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam crankcase terdorong lewat port menuju ruang bakar. Gas sisa pembakaran akan dibuang keluar melalui exhaust port. Lalu di sini ada komponen utama, ini saya hanya mencantumkan 3 saja, yaitu ada piston yang mana komponen utama yang bergerak bolak-balik untuk menghasilkan tenaga dan juga kompresi udara dan bensin, campuran udara dan bensin. Lalu itu ada silinder di mana tempat pembakaran campuran bahan bakar dan udara terjadi. Lalu ada crankshaft yang mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar untuk gerakan roda. Jadi crankshaft ini mungkin kan poros engkol lebih simpel ya, yang mana mengubah gerak linear dari piston itu jadi gerak putar yang menggunakan roda. Lalu di sini ada fungsi komponen utama motor bakar 2 tak, yaitu pembakaran. Di sini ada pembakaran, yaitu percikan busi membakar campuran bahan bakar udara yang ada di dalam silinder untuk menghasilkan tenaga. Ya, dimana ketika dikompresi, bahan bakar dan udara itu akan dibakar melalui percikan busi. Selanjutnya itu ada intake dan exhaust. Port atau lubang di silinder mengatur aliran masuk campuran bahan bakar dan udara dan keluar gas buang. Lalu ada pelumasan. Oli bercampur dengan bahan bakar untuk melumasi komponen bergerak seperti piston dan crankshaft.
atau poros sengkol. Lalu untuk menghasilkan tenaga, piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga pembakaran yang memutar crankshaft atau poros sengkol. Untuk keunggulannya di sini ada yang pertama itu lebih strukturnya lebih sederhana, lalu selanjutnya itu lebih ringan dan kompak dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Lebih ringan dan kompak dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Lalu tenaga per volume silinder yang lebih besar dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Lalu untuk kekurangannya itu ada di konsumsi bahan bakar dan oli yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Lalu emisi gas buangnya yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan motor 4 tak dan tidak seefisien motor 4 tak. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Naufal Hakim dari TB dengan NPM 23141037. Oh, bukan. Perkenalkan, nama saya Faris Naufal Hakim dari TB dengan NPM 231410. Perkenalkan, nama saya Faris Naufal Hakim dari TB dengan NPM 2314071037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motor bakar. Ya, motor bakar aduh, salah. Ya, motor bakar. Di sini motor bakar adalah mesin atau alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau kinetik. Energi mekanik ini digunakan untuk menggerakkan mesin atau berbagai macam peralatan, mulai dari kendaraan hingga pembangkit listrik. Jenis-jenis motor bakar. Di sini saya kategorikan berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama itu ada motor bakar bensin, yang mana motor bakar bensin ini menggunakan bahan bakar bensin dan sistem pengapian busi untuk memicu pembakaran. Lalu ada motor bakar diesel atau solar, di mana motor ini menggunakan bahan bakar diesel dan sistem kompresi untuk memicu pembakarannya. Lalu untuk jenis-jenis lainnya berdasarkan sistem pembakaran itu ada motor 4 tak dan motor 2 tak. Yang mana untuk motor 2 tak sendiri itu sistem pembakarnya itu 4 langkah, sedangkan sistem pembakaran pada motor 2 tak itu hanya 2 langkah. Untuk prinsip kerja motor bakar 4 tak itu pertama itu adalah langkah intake atau langkah hisap, di mana katup intake terbuka dan udara masuk ke silinder serta bahan bakarnya, lalu piston bergerak ke bawah untuk menyedot bahan bakar dan udara tadi. Lalu selanjutnya itu adalah langkah kompresi, di mana katup intake tertutup, lalu piston naik ke atas ke titik mati atas, lalu udara dan bahan bakar terkompresi. Selanjutnya adalah langkah power, di mana busi memicu langkah power atau langkah usaha, di mana busi memicu pembakaran
melalui percikan bunga api, di mana selanjutnya itu gas panas mendorong piston ke bawah untuk menghasilkan tenaga lagi untuk menuju langkah selanjutnya, itu langkah pembuangan atau exhaust. Lalu selanjutnya itu katup piston terbuka dan piston bergerak ke atas, lalu gas buang dikeluarkan dari silinder menuju ke knalpot. Untuk komponen utama motor bakar mata, di sini saya mencantumkan silinder, di mana silinder itu adalah ruang katup di mana piston bergerak naik turun. Di dalam silinder, piston pembakaran terjadi. Proses pembakaran terjadi, menghasilkan tenaga yang mendorong piston. Selanjutnya itu ada crankshaft atau poros engkol, di mana merupakan crankshaft ini merupakan poros utama ya, yang menggunakan yang menghubungkan antara piston dengan poros engkol. Fungsinya adalah untuk mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi yang kemudian diubah menjadi tenaga penggerak pada roda kendaraan. Selanjutnya itu ada piston, di mana piston merupakan komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder, yang pergerakannya itu mengubah energi pembakaran menjadi energi linier, yang kemudian diubah menjadi gerakan rotasi oleh crankshaft. Selanjutnya itu ada katup. Katup berperan penting dalam pengaturan aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, serta mengeluarkan gas buang keluar. Dan katup ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada katup intake yang mana akan terbuka saat langkah intake, dan bensin atau bahan bakar itu ditarik masuk untuk oleh piston ke dalam ruang bakar. Yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Selanjutnya itu ada katup buang atau katup output, yang akan terbuka saat langkah buang. Ini akan membuang gas hasil pembakaran keluar silinder. Untuk efisiensi dan performa motor bakar mutlak itu ada pada rasionya, di mana ketika rasio yang tinggi rasio kompresinya yang tinggi meningkatkan efisiensi dan tenaga, tapi juga meningkatkan suhu tekanan di dalam silinder. Selanjutnya sistem bahan bakar atau pistonnya sudah terkikis. Selanjutnya itu ada asap keluar dari knalpot. Untuk penyebabnya ini biasanya karena oli ikut terbakar atau oli masuk ke dalam ruang bakar, sehingga pembakaran menjadi tidak sempurna atau kebocoran di sistem buang. Lalu ada suara mesin yang tidak normal. Untuk penyebabnya itu mungkin karena kerusakan pada komponen mesin seperti piston atau connecting rod. Mungkin ini saat pembakaran itu air sering masuk ke dalam ruang bakar, sehingga mungkin connecting rodnya bengkok, sehingga
suara mesin jadi tidak normal. Jadi ada suhu mesin yang tinggi. Untuk penyebabnya itu masalahnya pada sistem pendinginan, seperti radiator yang tersumbat atau kerusakan pompa air. Untuk aplikasi pengguna dan penggunaan motor bakar itu pada kendaraan. Yang pertama itu pada kendaraan. Contohnya itu pada mobil, truk, sepeda motor, dan pesawat terbang, yang mana menggunakan motor bakar sebagai sumber tenaga utamanya. Pembangkit listrik. Ini biasanya digunakan pada generator yang bertenaga motor bakar, digunakan untuk menghasilkan energi listrik di berbagai lokasi seperti rumah sakit dan pabrik. Ini mungkin lebih ke diesel ya, diesel atau genset. Bukan diesel, maaf, genset. Selanjutnya itu ada peralatan berat yang mana biasa digunakan pada mesin konstruksi seperti ekskavator, bulldozer, dan crane, yang mana menggunakan motor bakar untuk menghasilkan tenaga yang besar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Tafalakim dengan NPM 23140711037 dari TP. Sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari MBTP yang diampu oleh Bapak Mareli Telaubauna STP MSc. Ya, untuk judul materinya itu adalah sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Materinya langsung. Sistem penyaluran bahan bakar dan bensin dan diesel merupakan sistem penyaluran bahan bakar merupakan komponen penting dalam singgaran. Ia berfungsi sebagai penyalur bahan bakar dari tangki hingga ke ruang bakar, memastikan pasokan yang tepat dan efisien untuk proses pembakaran. Sistem ini melibatkan serangkaian komponen yang bekerja secara integrasi, termasuk pompa bahan bakar, filter, saluran bahan bakar, injektor, dan sensor. Pengetahuan tentang sistem ini penting untuk memahami cara kerja mesin, pemeliharaan, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Komponen-komponen utama pada sistem penyaluran bahan bakar itu di sini ada tangki bahan bakar yang mana menyimpan bahan bakar dan yang dilengkapi dengan sensor level untuk mendeteksi jumlah bahan bakar yang tersisa. Lalu ada pompa bahan bakar yang mana itu mengisap bahan bakar dari tangki dan memompakan ke sistem penyaluran dengan tekanan tertentu. Selanjutnya adalah filter bahan bakar yang mana menyerap kotoran dan partikel yang terdapat di dalam bahan bakar sebelum masuk ke sistem penyaluran. Untuk prinsip kerja sistem penyaluran itu yang pertama adalah pengambilan bahan bakar, yang mana pompa bahan bakar mengisap bahan bakar dari tangki lalu mengalirkan menuju filter untuk disaring. Selanjutnya adalah distribusi bahan bakar, yang mana bahan bakar yang telah disaring didistribusikan ke injektor melalui saluran bahan bakar dan regulator tekanan. Hanya injeksi bahan bakar, injeksi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu dan jumlah yang tepat untuk proses pembakaran. Untuk perbedaan sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel, yaitu ada untuk fiturnya itu tekanan. Bensin memiliki tekanan rendah sekitar 3-5 bar. Untuk diesel tekanan tinggi yang mana dari 100 sampai 200 bar. Untuk injeksi pada bensin, injeksi sebelum di ruang bakar. Sedangkan di diesel itu injeksi berlangsung di dalam ruang bakar. Lalu untuk pembakaran pada bensin, pembakaran dengan percikan api, dengan diesel pembakaran akibat kompresi. Untuk masalah umum yang pada sistem penyaluran bahan bakar itu ada satunya ada kebocoran bahan bakar, yang mana kebocoran dapat terjadi pada saluran bahan bakar, selang, atau komponen lainnya yang mengakibatkan penurunan performa mesin, bau bahan bakar, dan bahaya kebakaran.
Juga selanjutnya adalah penyumbatan filter bahan bakar, yang mana kotoran dan partikel dapat menyumbat filter, menyebabkan aliran bahan bakar tersebut terhambat dan mesin menjadi sulit hidup atau mengalami penurunan performa. Ini adalah kerusakan injektor, yang mana injektor yang saya dapat menyebabkan penyemprotan bahan bakar yang tidak merata, penurunan efisiensi pembakaran, dan emisi gas. Untuk perawatannya dan pemeriksaan berkala sistem penyaluran bahan bakar, itu dengan yang pertama ada pemeriksaan visual dengan memeriksa kebocoran pada saluran bahan bakar, selang, dan komponen lainnya. Bisa juga kondisi selang apakah ada yang mengeras atau retak. Selanjutnya ada penggantian filter bahan bakar dengan mengganti filter bahan bakar sel bakar sesuai dengan rekomendasi pabrik, umumnya sekitar 10.000 sampai 15.000 km. Filter yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar. Hingga pembersihan injektor, penolakan pembersihan injektor secara berkala melalui servis cuci injektor. Proses ini dapat dilakukan di bengkel resmi atau bengkel umum yang memiliki peralatan yang memadai. Dan untuk peran sistem penyaluran bahan bakar terhadap performa mesin itu ada pada efisiensi pembakaran, dengan sistem penyaluran bahan bakar yang optimal memastikan pasokan bahan bakar yang tepat ke ruang bakar, meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi ada tenaga mesin, yang mana pasokan bahan bakar yang tepat memberikan tenaga yang optimal untuk mesin. Pembakaran efisien meningkatkan tenaga dan torsi mesin. Emisi dan gas buang. Emisi dan gas buang, sistem penyaluran bahan bakar yang sehat mengurangi emisi gas buang yang berbahaya, membantu untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.